Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali pengajian kita dengan baca basmalah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih terus memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga, nikmat kehidupan umur yang panjang, kesehatan serta kesempatan kepada kita, dan juga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu agama, yang tentunya merupakan nikmat yang paling berharga yang Allah masih anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan syukur kita akan terus memberikan nikmat iman Islam kepada kita. Mudah-mudahan saat kita semua dipanggil tidak dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, umat yang istiqomah ikuti sunnah beliau hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang istiqomah menjalankan sunnah Nabi sehingga kita bisa, mudah-mudahan di hari kiamat kita diberi kesempatan mendapat syafaat dari beliau dan bisa masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita lanjutkan kaji kita. Mohon maaf bulan kemarin dan kemarin masih belum bisa bergabung ya, karena sebelumnya sibuk urusan partai. Sekarang kemarin mungkin karena sudah begitu capek, badan itu tahu badan rupanya. Itu selesai semuanya langsung drop. Memang begitulah kadang-kadang badan itu. Ya, jadi kalau lagi sibuk-sibuknya kita, lagi kritis-kritisnya, memang badan itu membuat batasnya itu makin tinggi gitu. Begitu udah selesai, ya baru. Ingat juga saya dulu waktu anak sakit, ya, 2 bulan waktu itu 20 tahun yang lalu lebih ya. Itu juga di rumah sakit RSI, anak saya meninggal itu juga kedua bulan di rumah sakit. Itu padahal berat banget, kita tidur di luar kan gitu. Angin apa Pak Edi tahu. Enggak, rasanya badan tuh kuat aja gitu. Begitu anak meninggal selesai langsung tetap jatuh. Sakit 2 minggu. Yang badan tuh gitu. Lagi di kondisi-kondisi kritis dia menaikkan ambang batasnya gitu. Tapi begitu sudah selesai, baru dia bahasa kitanya udah selesai, baru keluar ya gitu. Nah, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah, sehat kita ya, macam-macam apa badan rasanya kayak dibilang nggak kedengaran. Suara nggak dengar. Kenapa nggak dengar Bu? Kurang dekat atau suaranya kecil? Kalau itu speaker yang ke ibu-ibu mungkin diperbaiki. Kalau kayak itu kencang kali gue rasain nih, gitu loh. Tambah kencang nanti bapak-bapak yang mabuk nanti. Udah terasa sekarang? Terasa Bu. Dengar nggak Bu? Nah. Atau Ustadz yang sekarang agak lembek suaranya jadi gara-gara sakit nih. Ya, terima kasih doa-doa semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga kesehatan ya. Terus hingga Ramadan sudah tinggal 60 sekian hari lagi. Mudah-mudahan kita disampaikan di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan semua dalam sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini kemarin kita sudah belajar sedikit tentang hakikat ibadah ya. Kemarin saya katakan bahwa pelajaran kita ke depan tetap kajiannya kajian besarnya ilmu hakikat, tapi
tapi subbab-subbabnya masuk pada pelajaran-pelajaran pengulangan yang dulu, tapi dengan pendekatan ilmu hakikat. Dengan pendekatan ilmu hakikat. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa ibadah itu ada 5 ya hakikatnya, 7 lah hari ini. Nah, jadi sedikit kita mulai sekarang memandang segala sesuatu kita harus pada tingkat seperti ini, supaya lebih wise kita, jadi orang itu lebih wise. Apalagi dalam konteks ibadah, ya, dalam konteks ibadah itu insya Allah kita mulai sekarang nggak terlalu ribut lah, nggak terlalu mempermasalahkan urusan-urusan yang bersifat fikih, ya, urusan-urusan yang bersifat fikih. Karena itu dari dulu sampai sekarang sampai hari kiamat pasti akan terjadi perbedaan. Bukan hanya sekedar dalilnya mungkin yang berbeda, ya. Kadang dalilnya yang sama pun pemahamannya bisa berbeda. Nah, pemahaman yang sama pun mungkin cabang-cabangnya bisa beda juga. Jadi karena itu kalau terhadap fikih ini kemarin sudah sedikit kita ulang, minimal 3 prinsip, ya, ada fikih. 1, yang penting kita dalam beramal, ya, ada dalilnya, kita tahu betul dalilnya seperti itu. Ya usahakan yang kuat. Kalau yang lemah-lemah dikit oke lah, kecuali lemahnya parah banget kan. Jadi selama punya dalil, bismillah, kita yakini dalilnya. Perkara ikut madhab mana itu nggak terlalu nanti kita katakan tidak terlalu prinsip. Nah, yang kedua adalah mentoleransi perbedaan sahabat-sahabat kita. Perbedaan fikih itu kita toleransi. Ya. Tidak mungkin fikih itu menjadi satu, nggak mungkin. Pasti jangankan kita di zaman Nabi aja bisa berbeda, apalagi zaman kita, zaman sahabat berbeda. Nabi masih hidup aja berbeda, tapi mereka berbeda saling mentoleransi. Tidak merasa yang satu lebih benar dari yang lain. Kadang-kadang kita penyakitnya gitu, kita merasa lebih benar dari yang lain. Yang parahnya itu adalah sampai menjudge orang lain. Ya, jadi gitu. Jadi mentoleransi sahabat kita. Boleh meyakini kita punya seperti nomor 1, dalil kita yakini mentoleransi perbedaan orang lain. Ya, jadi gitu. Nah, kalau saling mentoleransi sebenarnya yang penting yang ketiga, tidak akan gara-gara berbeda madhab, berbeda pemikiran fikih kita masuk neraka, enggak, atau orang lain masuk neraka, enggak. Ya, oh sini kunut sana tak kunut, berarti sini surga sana neraka, enggak. Begitu. Nah, ini kadang-kadang banyak aliran-aliran tertentu sampai pada seperti itu, yang ekstrim itu sampai seperti itu. Ya, itu meyakini dia benar, orang lain salah, orang lain itu neraka. Alhamdulillah. Ya, jadi begitu. Nah, ini yang penting 3 ini kita jaga. Tidak akan gara-gara perbedaan fikih itu membuat kita masuk neraka atau kelompok lain menjadi masuk neraka. Allah Maha luas penilaian. Penilaian kita paling 1, 2, 3 faktor, tapi Allah tuh menilai itu luas sekali faktor yang Allah menilai sesuatu. Ya, karena Allah Maha tahu. Kadang-kadang kita mensimplifikasi, ya, segala sesuatu kita simplifikasi, akhirnya kita menjudge orang lain. Bahkan kadang-kadang Pak, sesuatu yang salah pun, cuman itu hanya Allah yang boleh menilai, kita nggak boleh. Ya, sesuatu yang salah pun bisa jadi Allah menilai sesuatu itu menjadi ada nilainya, ya kan? Punya nilai sesuatu di hadapan Allah, walaupun itu salah. Karena Allah menilai itu kan, saya bilang tadi, karena sesuatu dianggap Allah itu, oh ini pantas untuk diberi nilai, walaupun mungkin dia salah. Ya, jadi gitu. Jadi makanya kita kadang-kadang, bukan hanya kadang-kadang, harus ini ya, wise lah. Makanya kalau kita belajar ilmu hakikat ini, kita akan lebih wise, lebih bijaksana memandang perbedaan-perbedaan itu. Yang pernah saya katakan dulu, ada seorang bapak yang nggak punya amal soleh, merasa nggak punya amal soleh. Dia katakan kalau aku mati nanti bakar. Mungkinlah dalil itu ini apa namanya? Yang mungkin dalil orang Hindu itu mati dibakar, orang mati dibakar. Ya, ketika ini hadisnya sahih. Dia bilang
bakar, habis itu campakkan abu kemana. Gitu begitu. Nah di hari berbangkit, dibangkitkan Allah, ditanya Allah, kenapa kau lakukan ini? Ini kan padahal salah. Semenjak zaman Nabi Adam, kalau kita mati diapain syariatnya? Jadi dikubur. Itu kan cerita meninggalnya anak Nabi Adam. Ya, itu syariat pertama dulu, Kabil dan Habil yang dibunuh. Jadi syariat dari dulu itu mati itu dikubur. Tapi dia enggak bakar dia. Nah dibangkitkan, Allah nanya, bayangin Pak, Allah saja yang maha tahunya nanya gitu kan. Padahal maha tahu kan. Nah kita yang nggak maha tahu nggak nanya-nanya orang, kalau beda-beda langsung mencet, coba nanya dulu, kenapa kau bikin ini? Kok kayak gitu kau? Rasulullah juga begitu. Kalau perbedaan pasti nanya dulu, kenapa kau bikin ini? Nah ketika dalil itu bisa masuk akal, dia sudah. Atau memang Allah Nabi biarkan, nggak apa-apa sebenarnya. Jadi begitu. Nabi nggak pernah menggunakan, kan aku nggak pernah ngajari kau kayak gitu. Bid'ah kau ya, masuk neraka kau, dolalah kau. Nggak ada kayak gitu Nabi, nggak pernah. Nah apalagi kita gitu. Jadi selalu saya ingat-ingat, karena sekarang nih banyak kali apalagi YouTube kayak begini-begini nih, banyak kali yang berkembang yang seperti ini. Nah ketika dibangkitkan Allah nanya, kenapa kau lakukan? Jawaban dia sederhana. Ya Allah, aku takut karena aku nggak punya amal. Nah, aku buat kayak gitu supaya nanti aku nggak dibangkitkan gitu. Karena kemana-mana dia pikir ilmu Allah itu seperti bayangan dia, tapi dibangkitkan lagi, utuh lagi gitu. Jadi jawabannya karena aku takut, aku nggak punya amal. Jawabannya begitu coba, sesederhana itu. Apa kata Allah? Karena kau takut sama aku, ampunkan semua dosa kau surga. Kan perbuatannya salah. Perbuatan yang salah bisa ditoleransi Allah karena takutnya dia. Akhirnya masuk ke dalam surga. Ini masih soheh. Nah apalagi saudara-saudara kita yang nggak seperti ini salahnya gitu. Kok kita katakan dia masuk neraka? Bisa aja Allah punya maha pengasih, maha penyayang. Jadi terlepas kita tidak setuju, terlepas kita tidak sependapat, jangan mengapa menjudge orang ini dolalah. Kalau kecuali terang dolalahnya, dan masuk neraka, berbahaya gitu. Nah baik kita pada kaji kita. Nah sekarang masuk kita kepada yang penting 3 prinsip. Satu apa tadi? Lakukan sesuatu ada dalilnya yang kita yakini, ya. Yang kedua, toleransi orang lain mempunyai perbedaan mazhab yang lain atau aliran lain. Ya selama mereka juga punya dalil, berusaha memahami dalil orang. Oh kayak gitu ya sudah. Ya baru yang ketiga, ya tidak gara-gara perbedaan fikih kita masuk neraka atau orang lain masuk neraka. Oke, atau kelompok lain masuk neraka. Nah, sekarang kita masuk kepada yang saya katakan. Mulai sekarang memandang sesuatu selalu dalam kacamata hakikat. Nah, kemarin hakikat sudah kita bahas. Pertama, hakikat ibadah itu sedikit kita mengulang kaji. Masih ada catatannya? Satu, hakikat ibadah adalah apa? Taqarrub ilallah. Ibadah itu hakikatnya adalah pendekatan diri kita kepada Allah. Jadi hakikatnya gitu. Ibadah apa aja? Ibadah mahdohkah atau ghairul mahdohkah? Salat kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, haji kita, umroh kita, zikir kita, baca Quran kita, sedekah kita, rumah tangga kita kalau kita niatkan ibadah, ya. Semua bisnis kita kalau kita niatkan ibadah, semua itu hakikatnya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Malah sebaliknya, kalau ada tanda petik kita pikir ibadah tapi tidak bikin kita dekat, itu malah nggak jadi ibadah. Perbuatan apa saja yang membuat kita mendekatkan diri kita kepada Allah, min qaulin, apakah perbuatan atau ucapan, atau amalin, atau perbuatan yang membuat kita dekat sama Allah, maka perbuatan itu akan menjadi ibadah. Walaupun mungkin kadang-kadang perbuatan itu tanda petik seperti bukan ibadah, tapi karena kita lakukan karena ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, jadi ibadah. Dari mulai sekarang, setiap ibadah kita harus kita kemari larinya. Sholat kita harus bisa bikin kita dekat. Puasa kita harus bikin kita dekat. Sedekah kita, zakat kita.
Nah, kalau ada orang yang ibadah tapi tidak bikin dia dekat, berarti something wrong. Rajin ibadah tapi tidak bikin dekat sama Allah, berarti something wrong. Jadi gitu. Ya, jadi ada yang salah dalam ibadah. Mungkin apakah niatnya kah? Atau tata, nanti kita bahas ya. Ada 5 juga nanti bagaimana cara ibadah itu biar sampai kepada hakikat. Ada 5 nanti. Ya, itu nanti di ujung kita bahas. Jadi itu pertama. Makanya istilah orang taqarrub ila Allah itu dalilnya yang cara umum itu adalah surat Surat Al-Alaq ayat akhir. Wasjud waqtarib. Sujudlah engkau, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah bahwa ibadah itu adalah hakikatnya ketundukan, ketaatan. Jadi kalau ada orang tidak mau ibadah, berarti itu orang yang sombong, nggak tunduk dia sama Allah. Itu berarti orang sombong. Itu yang selama ini kita dalilnya surat 40 ayat 60. Ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhila. Ya, kata Allah kepada kita, berdoa kalian maka pasti doa kalian akan dikabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, dan orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah. Menyombongkan diri menyembahku itu berarti dia enggak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sombong disebut sombong. Enggak mau tunduk. Saya dahulu jahannama dakhil, maka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Surat 40 surat Al-Ghafir atau Al-Mu'min ayat 60. Nah, jadi gitu. Jadi ibadah itu harus membuat kita tunduk. Jadi kalau ada orang nggak ibadah nggak tunduk. Nah, nanti ini efeknya kemana-mana. Adalah aneh orang yang rajin ibadah tapi dia nggak tunduk kepada Allah pada tempat-tempat yang lain. Makanya ini aneh. Gitu. Makanya kita sampai arah hakikat. Itu kita belajar hakikat. Hakikat ibadah itu ketundukan, hakikat ibadah itu ketaatan kita kepada Allah. Jadi apapun perbuatan yang membuat kita taat kepada Allah itu ibadah jadinya, Pak. Apa saja yang kita kerjakan sebagai bentuk taat kita kepada Allah. Bisnis, kalau bisnis itu kita bisnis taat kepada Allah, taat ikut aturan Allah, di samping niatnya nanti ya, maka bisnis itu akan jadi ibadah. Semua perbuatan yang membuat kita tunduk atau taat kepada aturan-aturan Allah itu akan jadi ibadah. Nah, makanya saya bilang kemarin akan aneh kalau ada orang dalam sholat dia tunduk, di luar sholat dia nggak tunduk. Yang paling pasti ya perempuan, akhwat, dalam sholat dia pakai jilbab, dalam sholat dia menutup aurat, di luar sholat tinggal menutup aurat. Alasannya apa? Padahal dua-dua perintah. Dalam sholat diperintahkan kita menutup aurat, di luar sholat pun ya, ketemu orang-orang atau keluar rumah bagi perempuan-perempuan yang sudah balik disuruh juga menutup aurat. Loh, kenapa di tempat lain dia enggak mau taat? Nah, berarti ada yang something wrong dalam ibadah itu. Makanya Allah suruh kita dulu ibadah. Ketika orang sudah taat dalam ibadah, siogianya dia pun taat di tempat-tempat yang lain. Kalau sudah sampai pada hakikat ibadah itu. Makanya kalau ada orang yang tidak begitu, berarti dia belum sampai pada hakikat ibadah itu. Berarti dia tunduknya parsial saja, ya, tidak totalitas. Jadi gitu. Jadi hakikat ibadah itu adalah ketundukan atau ketaatan. Makanya kita dalam ibadah itu sami'na wa ata'na, begitu disuruh ya kerjakan. Ya, jadi gitu. Begitu nggak bisa ngarang-ngarang kita dalam ibadah itu, ya begitu-begitu ya, kecuali perbedaan fikih lah saya bilang. Balik lagi kepada yang tadi. Ya. Jadi demikian. Itu yang pertama, yang kedua. Nah, yang ketiga, kemarin kita juga sudah bahas bahwa hakikat ibadah itu adalah rasa syukur. Jadi gitu, hakikat ibadah itu bersyukur. Makanya inna a'tainaka al-kausar. Ini walaupun ayat tentang sholat, tapi inti bukan sholat, semua ibadah itu. Sungguh kami telah berikan kepada kamu, kata Allah, nikmat yang banyak. Oleh karena itu fasolli, bersyukurlah kamu dengan cara ibadah sholat.
Lirabbika, karena Tuhan. Wanhar, dan berkorbanlah. Dalam konteks yang lain, ini hablum minallah, hablum minannas. Jadi surah Al-Kautsar. Jadi intinya bahwa ibadah itu adalah rasa syukur. Berarti kalau ada orang tidak mau ibadah, berarti tidak mau bersyukur. Jangan mau bersyukur berarti. Jadi sholat kita, puasa kita, sedekah kita, haji kita, semua inti bersyukur semua itu. Apalagi dalam sholat itu paling terang banget bersyukurnya. Makanya dalam sholat isinya sebagian besar pujian semuanya sebagai bentuk syukur. Maka bunyi ayatnya pun tentang sholat juga, walaupun konteksnya pada yang lain bisa kita tarik. Ya. Jadi kalau kita lebih spesifikkan, kalau sholat itu bersyukur sudah dikasih umur. Makanya kalau masih ada umur harus sholat. Kecuali kalau sudah tidak ada umur disolatkan. Kalau puasa bersyukur dikasih sehat. Makanya selagi sehat puasa. Walaupun mungkin pun nanti juga begitu. Kalau kita musafir nggak wajib. Jadi kira-kira intinya begitu. Kalau sedekah bersyukur dikasih harta. Kira-kira begitu. Makanya kalau orang miskin nggak wajib sedekah, nggak wajib zakat. Kalau pakai jilbab bersyukur jadi perempuan. Makanya kalau laki-laki nggak perlu pakai jilbab. Jadi begitu. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi makanya inti dari ibadah itu adalah, atau bahasa kita hakikat ibadah itu adalah bentuk rasa syukur kita. Jadi kalau ada orang nggak mau ibadah, berarti tidak mau bersyukur. Kalau mau ibadah menunjukkan rasa syukur, terima kasih. Jadi bahasa kita rasa syukur itu rasa terima kasih ya Allah, kami terima kasih sudah kau kasih semuanya. Makanya bersyukur dengan ibadah itu. Jadi bukan hanya sekedar alhamdulillah. Jadi seluruh wujud ibadah kita itu adalah bentuk syukur. Nah yang keempat itu adalah butuh. Hakikat ibadah itu butuh. Berarti kalau ada orang tidak mau ibadah, berarti tidak butuh. Makanya di dalam ibadah itu pasti ada doa. Dalam ibadah itu pasti ada doa. Apalagi sholat, nggak ada doanya. Memang isinya doa semuanya. Ya sebagian besar lah ya, pujian dan doa. Karena butuh. Dalam puasa juga gitu. Doa-doa makbul semua tuh. Mulai dari apa? Mulai dari kita sahur itu, mulai dari pas mulai puasa sampai buka puasa. Itu waktu-waktu atau dikabulkan doa semua tuh. Apalagi di waktu buka puasa. Jadi begitu. Makanya dalam ibadah itu selalu ada doa. Haji dianjurkan doa. Maka kan prinsipnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam ibadah itu ada doa-doa, kita diberi kesempatan. Karena orang yang ibadah itu berarti dia butuh. Ketika dia butuh, diungkapkannya dalam bentuk doa. Kebutuhan kita ungkapkan dalam bentuk doa. Makanya Allah kabulkan doa. Makanya kalau ada orang tidak mau ibadah, berarti tidak butuh Allah. Makanya kita sekarang kalau mau dikabulkan doa kita, ya perbanyaklah ibadah. Kalau dalam bahasa yang lain, namanya apa? Namanya wasilah juga. Dia bisa jadi wasilah. Maka dianjurkan setelah sedekah kita berdoa, setelah habis sholat atau dalam sholat, setelah baca Quran, setelah zikir, pasti kebaikan doa. Ini jadi wasilah. Itu dalam surat kelima ayat 35. Ya, 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Ya, cari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wasilah itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujud butuh. Itu yang keempat. Nah, yang kelima adalah ini yang saya bilang kemarin. Hakikat ibadah yang kelima itu adalah apa? Makanan rohani. Ingat ya, pelajaran kita dulu. Tubuh kita punya jasad, manusia itu ada jasad, ada rohani.
Badan butuh makan, ruhani butuh makan. Nah, ruhani ini makanannya adalah ibadah. Jasad ini makanannya yang ada selama ini kita tahu. Dari tanah, maka makanannya ada di bumi. Karena badan kita dari tanah, maka makanannya ada di bumi. Kebutuhannya ada di bumi. Ya, apa? Udara ada di bumi. Apa lagi? Pakaian ada di bumi. Makanan ada di bumi. Air ada di bumi. Istri ada di bumi. Suami ada di bumi. Oh, kebutuhan kita ada di bumi. Jadi kebutuhan rohani. Makanya Pak, efeknya Pak, habis ibadah itu pasti tenang. Harusnya. Kenapa? Karena ibadah rohaninya sudah terpenuhi kebutuhan. Harus. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan ibadah kepada Allah, dengan zikir kepada Allah, hati kalian akan tenang. Mengapa dia tenang? Karena kebutuhannya terpenuhi. Makanya orang nggak ibadah itu pasti nggak pernah tenang hidup. Orang nggak pernah ibadah itu dia kan nggak pernah dipenuhi kebutuhannya. Orang kafir itu, orang zalim itu, walaupun nampaknya mungkin mereka happy, senang, punya harta, punya uang dan sebagainya, itu sebenarnya mereka gersang jiwanya, gersang rohaninya. Kenapa? Dia nggak pernah makan. Coba kita lihat Pak ya, YouTube sekarang kan saya senang tuh nonton apa namanya, kisah para mu'allaf atau pencari kebenaran. Itu rata-rata mereka semuanya gersang hidup. Begitu mendapatkan hidayah, hatiku rasanya tenang sekali. Ada begitu. Walaupun mereka mungkin punya banyak uang. Makanya orang yang kita pikir yang sadis-sadis atau bahasa gitu macam Mike Tyson gimana? Karena dia dapat hidayah. Yang heboh kemarin lagi apa? Andrew Tate, kontroversial juga itu kan. Mengikuti kita itu Pak, Andrew Tate itu. Ya, jadi gitu. Jadi orang-orang seperti itu hidayah mendapat ketenangan. Banyak sekali orang-orang dapat ketenangan. Ya, apakah artis-artis kah? Apakah dia bisnis dan sebagainya. Mengapa tenang? Karena apa? Karena kebutuhannya terpenuhi. Nah, makanya akan sangat aneh kalau ada orang rajin ibadah tapi hatinya nggak tenang. Akan sangat aneh orang rajin ibadah hidupnya nggak tenang, aneh. Berarti kalau gitu kok ngapain? Berarti ada something wrong dari ibadah itu. Kok sering stres gitu? Ya, berarti ada yang salah. Nanti kita perbaiki. Gimana perbaikannya itu nanti di ujung. Nah, yang keenam, nah ini hakikat ibadah itu adalah kerja, tapi kerja keladi. Jadi ibadah itu kerja. Ini yang mesti kita pahami. Gitu. Kalau kita ibadah itu menganggap kerja, asik sebenarnya hidup ini. Loh, selama ini kita apa ya, kerja sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kerja sama Allah. Kita nih ya, kalau dalam konteks yang awal tadi hamba Allah. Dalam konteks ini saya katakan kita ini pekerja Allah, stafnya Allah. Kita kerja sama Allah. Sholat kita, puasa kita, sedekah itu pada akhirnya kerja semua itu. Nah, karena kita kerja sama Allah, berarti yang gaji siapa? Yang gaji siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngapain takut? Makanya adalah sangat aneh kalau ada orang rajin ibadah takut rezeki. Nah, ini aneh ini. Makanya mesti kita luruskan, kok ibadah itu kok kerja sama Allah loh. Adapun kerja yang selama ini kita kerjakan ini kerja sampingan nih Pak. Cari duit istilah kita ini. Apakah bisnis kah? Apakah kerja di pemerintahan lah, kerja di perusahaan lah, atau jadi dosen lah, atau apalah. Itu semua sebenarnya kerja sampingan atau sambilan. Kerja utamanya sama Allah. Itu ibadah itu. Makanya sempurnakan pekerjaan itu, sempurna gaji kau kata Allah. Dalam konteks rezeki ya, jadi gitu. Gaji dalam konteks rezeki gitu ya. Gak usah takut, Allah jamin nanti. Coba lihat dalam surat ke, ya, lihat dalam surat ke 29 itu surat Al-Ankabut ya. Ayat 20 berapa ya? Sebentar.
Innama ta'buduna min dunillah awtanan wa takhluquna ifkan. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan wabtaghu indallahi rizqa wa'budu washkurulah. Ilaihi turja'un. Ilaihi turja'un atau ilaihi tuhsyarun? Coba cek 29 Al-Ankabut ayat 20 berapa ya? Coba kita lihat di sini ayat. Ayat berapa, Bu? Berapa? Oh, 17, nggak sampai 20 ya. Apa, Bu? Nggak kedengaran. Mesti kemik gini, baru dengar. Oh gitu. Lain kali jangan taruh di sini aja lah. Begini ya susah lah, masa? Lain kali taruh di sini aja, Pak ya. Nggak enak juga kalau masak gini, aku kadang-kadang pengen nengok sana juga gitu. Makanya nggak dengar Bu. Ayat 17. Ya, kita lihat di sini. Innama ta'buduna, lihat, dikaitan dengan ibadah. Innama ta'buduna min dunillah, sesungguhnya orang-orang atau siapapun, apapun yang kalian sembah min dunillah, yang kalian ibadah kepada selain Allah, ya, la yamlikuna lakum rizqan. Coba di atasnya dulu, ya. Autanan itu adalah berhala-berhala. Wa takhluquna ifkan, yang kalian buat-buat sendiri. Ya. Jadi Tuhan-Tuhan selain Allah itu sebenarnya adalah semuanya berhala yang kalian buat-buat sendiri. Nah, baru lanjutan innama, bukan innal ladzina tad'una min dunillah, dan sesungguhnya siapapun yang kalian sembah selain Allah itu la yamlikuna lakum rizqan, tidak bisa beri rezeki sama kalian. Jadi karena nggak bisa rezeki, ngapain kalian sembah gitu? Ngapain kalian beribadah kepada mereka atau kepada sesuatu? Lihat ujung ayat itu. Ya, fabtaghu indallahi rizqa. Cari rezeki di sisi Allah. Nah, disuruh cari sisi Allah, bukan dicari suruh apa? Bukan cari di mana? Bukan cari di pasar, bukan cari di jalan, bukan disuruh cari rezeki di sisi Allah. Coba, saya begitu bahasanya. Dikaitkan dengan ibadah. Ya. Jadi gitu. Fabtaghu indallahi rizqa wa'budu, maka sembahlah dia. Jadi kaitkan, Pak, antara rezeki dan ibadah dikaitkan sama Allah. Artinya kalau kau sudah ibadah sama aku, jangan takut kau rezeki. Ya kira-kira begitu. Sesungguhnya kau tuh kerja sama aku. Aku yang nanggung rezekimu. Di sisiku rezeki kalian, kata Allah. Setelah itu apa? Washkurulah. Jadi setelah kalian beribadah terus bersyukurlah. Berarti kalau bersyukur itu artinya apa? Berarti dapat kan? Setelah ibadah disuruh bersyukur, berarti kalian dapat. Ilahi turja'un, kepadanya lah kalian dikembalikan. Nah, balik kepada kaji kita. Jadi hakikatnya ibadah itu kerja. Kerja sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak ini duduk ini sebenarnya ini kerja sebenarnya nih. Kerja ini. Jadi bukan buang-buang waktu ini kerja ini. Kerja. Nah, terserah di gimana bentuk gajinya. Diberi kemudahan lah dalam urusan lah, diberi apalah, dan seterusnya. Tidak usah takut. Jadi banyak orang berpikir bahwa sholat, ngaji, zikir atau ke masjid kapal, buang-buang waktu, tidak menghasilkan uang. Salah itu. Karena dia tidak belajar seperti tadi, tidak belajar hakikat. Kalau kita belajar hakikat ibadah, orang hakikatnya kita ibadah ini kerja, tidak ada masalah. Jadi kerja yang selama ini kita lakukan pada hakikatnya apa? Kerja apa namanya? Kerja sambilan. Memang diperintahkan juga, tapi itu sambilan. Yang utamanya fabtaghu indallahi rizqa. Cari di sisiku rezeki, kata Allah. Itu perintah. Wa'budu, terus beribadah kalian kepadanya, washkurulah, terus bersyukur kepada Allah. Ilaihi turja'un, kepadanya kalian semua akan dikembalikan. Surat 29 ayat 17. Ya.
Jadi kalau ditanya mulai sekarang, kita kerja sama siapa Pak? Sama Allah. Siapa yang gaji? Nah kalau kerja sampingan tiba-tiba tertutup rezekinya, gak usah takut. Orang kerja sampingan kok. Kalau ada panggilan utama, kerjakan dulu. Ini kadang-kadang enggak gitu. Kerja sambilan jadi utama, yang utama jadi sambilan. Kan banyak kita begitu. Yang utama jadi sambilan sekarang. Ya, sholat sesempatnya, sedekah sesempatnya, ibadah sesempatnya. Ini terbalik. Pantes sering kita capek dalam kehidupan. Makanya saya bilang gak ada hadis dulu kata Nabi. Barang siapa yang sibuk dengan urusan dunianya, maka Allah sibukkan hatinya dengan dunia itu. Dan belum tentu dunia itu dapat. Tapi barang siapa yang menyibukkan hidupnya dengan ibadah, maka Allah kayakan hati dan Allah mudahkan dunia. Itu yang keempat. Yang keenam. Jadi hakikat ibadah yang keenam adalah apa? Kerja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan asik. Ngapain Pak Edi? Kata kawannya, aku kerja dulu. Bukan sekarang sedang kerja. Enggak. Kerja ke langit. Sedap gitu. Oh gitu? Iya, saya belum kerja ke langit. Loh, sekarang apa ini kerja sampingan? Geleng ya semuanya. Enak kayak gitu. Pak Edi ya? Oh sah. Ini kali sama dunia. Kita kerja sama Allah. Fasilitasnya siapa yang memenuhi? Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ke-7, ini yang terakhir, hakikat ibadah itu adalah mengingat kita kepada tempat kita tadi itu. Ilaihi turja'un. Jadi hakikat ibadah ini adalah ingat mati atau ingat akhirat. Pengingat mati atau pengingat akhirat. Supaya selalu kita ingat. Enak-enak ingat dunia, diingatkan kita akhirat. Ingat-ingat dunia, disuruh kita ibadah. Selalu begitu. Supaya dunia ini kau sebentar. Habis ini kau akan mati. Habis ini kau akan ketemu Allah. Habis ini kau akan bertemu yang menciptakan. Jadi begitu. Jadi hakikat ibadah itu yang ketujuh ini adalah bahwa kita diingatkan bahwa di dunia ini kita sebentar, bahwa kita akan mati. Mengapa? Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu sibuk-sibuk dunia, enak-enak kita tidur, bangun disuruh sholat subuh. Enak-enak kerja disuruh sholat zuhur. Enak-enak istirahat lagi atau kongko-kongko lagi asar, maghrib terus. Enak-enak makan disuruh puasa. Enak-enak punya uang disuruh sedekah. Kau tuh sebentar di dunia ini. Ibadah. Ingat akhirat. Ingat akhirat. Karena itulah sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya. Supaya kita selalu ingat hidup akhirat. Nah ini membuat kita menjadi di dunia ini tidak akan betah-betah. Enggak akan happy. Dapat harta enggak, dapat rezeki atau dapat kenikmatan enggak akan terlalu happy, dapat sedih pun enggak. Kenapa? Orang kita mesti kita balik bersama Allah, susahnya sih. Nah inilah 7 hakikat ibadah. Nah bagaimana caranya Pak? Nah jadikan 7 ini menjadi renungan kita dalam ibadah. Mulai sekarang jadikan renungan. Atau bila juga jadi niat, ya Allah, ibadahku ini dengan ibadahku aku ingin mendekatkan diriku kepadamu. Dengan ibadah ini aku menundukkan diriku kepada Engkau. Dengan ibadah ini aku bersyukur kepadamu. Dengan ibadah ini aku butuh Engkau. Dengan ibadah ini hatiku atau rohaniku mendapatkan makanan atau kebutuhan. Dengan ibadah ini aku kerja sama Engkau. Dengan ibadah ini aku ingin mempersiapkan hari akhirat. Jadi gitu. Jadi ibadah ini mempersiapkan hari akhirat yang terakhir. Bekal kita. Ibadah itu bekal kita nanti di akhirat. Jadi makin banyak ibadahnya, makin banyak bekal. Makin sedikit ibadahnya, makin kita jadi semangat ibadah itu. Orang jadi bekal kok. Kok jadi apa? Jadi lemas, kok jadi malas gitu. Orang jadi bekal.
Nah, jadi kalau kita lihat dari konteks yang ketujuh ini, semua untung siapa ya? Dari semua konteks ini untung siapa, Pak? Ya kita semuanya kan. Nggak ada pun yang untung Allah. Memang Allah nggak beruntung ngambil keuntungan dalam ibadah kita. Yang untung kita semua. Mendekatkan diri kepada Allah, makin sayang Allah sama kita. Makin tunduk kita, makin merendah kita, makin mulia kita. Makin bersyukur kita, makin ditambah nikmat. Makin butuh kita, makin diberikan doa-doa kita dikabulkan. Allah itu kan bagaimana kita? Makin butuh kita, makin senang Allah. Makanya Pak ya, dari saya bilang dari dulu, Allah itu makin senang kita gandolin gitu. Digandolin itu apa sih bahasa kita? Dibergantungin gitu. Allah tuh senang banget, makin dibutuhkan senang banget. Maka Allah paling tidak suka orang yang nggak butuh Allah. Orang kafir, orang zalim, orang apa yang nggak suka Allah. Allah tuh senang. Beda dengan manusia. Kalau kita paling tidak suka digandolin orang, kau aja minta-minta, muka kau tuh masih kau aja minta-minta. Coba fotokopi dulu kita bilang, dia aja yang minta. Kalau Allah beda. Makanya logika kita nggak nyampe di sini. Jadi yang untung gitu, makin butuh kita, makin senang Allah. Makin diminta, makin senang Allah. Apalagi kebutuhan rohani, yang untung kita juga, makanya makin tenang hidup kita. Yang ketujuh, yang keenam, kerja. Ya Allah yang kasih gajian. Makanya do the best. Pasti kita dapat yang the best. Orang kita kerja sama Allah, do the best. Maka ibadah tuh do the best. Maka kayak gini Pak, ibadah kita gila-gila. Gak akan main-main kita ibadah. Orang kerja sama Allah, harapannya Allah yang memberi, apa yang boleh takut? Yang ketujuh adalah ini bekal kita, sama juga. Karena bekal yang untung siapa? Yang untung kita juga, orang bekal kita. Dan inilah sebaik-baik bekal. Nah ini 7 hakikat ibadah. Sering-sering kita renungkan. Ya minimal 7 lah. Ada lagi yang lain-lain silahkan aja. Minimal 7 itu. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya biar kita bisa sampai kepada yang 7 ini? Atau biar bisa jadi semangat gitu, supaya dapat yang 7 ini. Dalam ibadah itu sudah 5 Pak. Dulu pernah kita kaji, sekarang kita ulang lagi. Ya, dulu pernah kita kaji, sekarang kita ulang lagi. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Bisa jadi saya bilang tadi ada orang ibadah tapi dia nggak dapat 7 ini, nggak dapat hakikat, nggak bikin dekat, nggak bikin tenang. Rajin ibadah takut rezeki, rajin ibadah rezeki sempit. Rajin ibadah kok musibah datang terus. Rajin ibadah doa nggak dikabulkan atau kurang dikabulkan, something wrong. Rajin ibadah hati nggak tenang, something wrong. Berarti dia nggak nyampe pada hakikat ibadah itu. Nah, untuk sampai pada hakikat ibadah itu, satu, perbaikin niat, ikhlaskan niat. Makanya setiap ibadah itu Pak, niat ini penting. Innamal a'malu binniyat. Apa niatnya Ustaz? 7 ini boleh jadikan niat. Gak apa-apa, salah satunya 7-7-nya boleh ya Allah. Nah kalau mendekatkan diri itu ya mencari ridho itu sama mendekatkan. Ya Allah, dengan ibadah ini aku ingin mendekatkan diri kepadamu. Dengan ibadah ini aku pengen disayang olehmu. Jadi ikhlaskan niat. Makanya kalau ada orang yang tidak dapat, jangan-jangan korsletnya di niat. Niat itu penting, bukan hanya penting, sangat penting. Jadi sekarang niat apa ibadah kita? Apa niatnya? Dari 7 ini boleh pakai salah satu. Dengan ibadah aku ingin bersyukur ya Allah. Dengan ibadah aku ingin Kau kabulkan doa-doa. Aku butuh pada dengan ibadah ini. Aku ingin menabung akhirat. Dan seterusnya. Niat bisa dijadikan niat. Yang kedua
agar bisa kita sampai pada hakikat ini, setelah niat itu, yang kedua adalah taat. Dalam ibadah harus taat. Nah, ini gunanya kita harus ikut Rasul. Walaupun kita tidak masuk dalam kelompok yang ekstrim itu, ya, yang harus sakot. Kalau enggak bid'ah, nggak boleh. Ya, kita harus taat. Artinya ikut aturan. Dan dalam konteks fikih, cari yang the best. Sorry, bukan the best, yang maksimalis. Jangan yang minimalis. Ya, jadi gitu Pak. Ikut aturan yang maksimalis. Apa yang maksimalis? Bang tadi, kalau pakai menutup aurat, ya maksimal nutupnya. Pakai baju yang terbaik. Wudu yang terbaik. Jadi prinsipnya do the best Pak. Bu, lakukan yang terbaik secara fikih, ya. Ikut aturan. Secara fikih jangan cari yang minimal. Nah, kebanyakan kita rata-rata minimalis. Ruku berapa minimalnya? 3 lah yang kita kerjakan. Ya kecuali berjamaah, oke. Kadang-kadang sholat sendiri ambilnya 3 juga. Kadang-kadang sholat berjamaah cepat, begitu sendiri lebih cepat lagi. Terbalik. Harusnya sholat berjamaah oke lah. Agak cepat ya, karena kita nggak berdosa Pak. Kalau kita biasa sholat sempurna, terus kita bersama imam, kita dapat pahala yang sempurna itu. Itu salahnya imam, bukan salah kita. Cepat ya biarin aja, nggak salah kita. Jadi begitu sholat sendiri, nah di situ sempurnakan. Jangan terbalik. Udah sendiri kalah imam lebih cepat. Rupanya selama ini dia sholatnya itu udah ngerem dia sama imam yang cepat gitu. Jadi begitu. Jadi yang kedua ini taat, artinya ikut aturan dan lakukan yang terbaik. Jadi secara fikih yang terbaik. Nah, yang ketiga, ini yang dulu pernah saya katakan, khusyuk. Khusyuk. Apa arti khusyuk, Bu? Apa arti khusyuk? Ada yang arti khusyuk? Ya khusyuk sederhana dulu lah, nggak sampai khusyuk tingkat tinggi. Khusyuk itu kan ada 3 level loh ya. Artinya apa? Pikirannya ikut sholat, hatinya ikut sholat, hatinya ikut ibadah, pikirannya ikut ibadah. Arti khusyuk itu apa? Badan ibadah, hati dan pikiran ikut ibadah. Itu maksudnya khusyuk. Lagi sholat, badannya sholat, mulutnya membaca, pikiran dan hati ikut sholat. Ya, dulu pernah kita belajar. Yang ke apa, Bu? Nah, yang keempat levelnya yang saya bilang dulu. Pahami ibadah itu. Pahami. Mulai sekarang sholat, pahami bacaan sholat. Bukan hanya konsentrasinya khusus saja, tapi pahami bacaan sholat. Ketika puasa, pahami makna puasa. Ketika bersedekah, pahami makna sedekah. Nah ini kadang-kadang kita suka ngasih uang saja. Jangan Pak, mulai sekarang pahami, Allah ini uang dari Engkau, kuberikan kepada orang miskin untuk cari ridho-Mu ya Allah. Udah rezeki. Coba mulai sekarang pahami, oh ini semuanya adalah atas kehendak Engkau. Mulai sekarang pahami ibadah itu. Kalau dalam konteks bacaan kan enak, yang agak susah kan memahami non-verbal. Kalau sholat mudah memahami, baca Quran mudah, zikir mudah, kan pahami juga. Pahami bacaan sholat, pahami yang berupa bacaan-bacaan, pahami. Yang agak susah tuh memahami non-verbal. Contoh, puasa, pahami makna puasa. Itu apa kita puasa? Makanya nanti kita belajar tentang itu sedikit. Apa lagi? Wudu, pahami makna wudu. Apa lagi? Menutup aurat, Bu, pahami makna menutup aurat. Semuanya.
Ya sama kayak Bapak ini, insya Allah niatnya ikhlas, betul? Satu. Yang kedua, do the best. Do the best, jangan tidur. Kalau tidur berarti nggak the best. Biar dapat hakikatnya. 3, khusyuk, berarti konsen. Apa yang diucapkan Ustadz, diikuti terus. 4, apa? Pahami apa kata Ustadz. Makanya Ustadz bahasanya bahasa Indonesia, ceramahnya. Kalaupun Arab diterjemahkan. Nggak mau saya ceramah pakai bahasa Inggris. Pertama Bapak nggak tahu, saya nggak ngerti. Ini kan mudah dicerna, Pak. Ya, mudah dicerna. Yang keempat, jadi gitu, pahami. Baru yang kelima yang saya bilang dulu, renungkan. Inilah 5 tingkatan kalau kita mau sampai pada hakikat. Renungkan. Paling puncak itu yang kelima. Nggak bisa kita sampai kepada yang kelima kalau 1, 2, 3, 4 ini nggak kita lewati dengan baik. Nggak bisa. Mulai sekarang renungkan. Zikir, fikir itu gabung. Itu yang surat kemarin, surat 3 ayat 190 sampai 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kalau sudah kita gabung zikir dan fikir, tafakkur gabung, baru ujungnya dapat hakikatnya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Dapat kita hakikat. Dulu pernah kita pelajari, Pak. Oke, kita ulang lagi. Ya, kalau mau dapat hakikat sesuatu itu dalam ibadah itu lakukan 5. 1 apa tadi? Ikhlasun niat. Ikhlaskan niat kita. Istilah saya tanam. Mulai sekarang niat itu ditanam. Yang kedua, secara fikih taat, do the best. Wudu yang the best, pakaian yang the best, sholat yang the best. Sholat bagi laki the best di mana? Di masjid, tepat waktu. Ibu-ibu tepat waktu di rumah. Boleh ke masjid. Yang ketiga, khusyuk, konsentrasi, ikut hati dan pikiran. Jadi yang ibadah bukan hanya badan doang. Makanya biar masuk kepada hakikat, ke jiwa kita. Yang keempat, paham makna. Yang verbal lebih mudah memahami. Lalu sekarang zikir juga sama, Pak. Zikir, paham. Baru yang kelima, renungkan. Dan ini semua proses. Dapat kita nanti hakikat dari ibadah. Renungkan tentang sholat kita. Nah, yang paling bagus merenungkan itu saat mengerjakannya. Walaupun di luar itu boleh. Yang paling bagus merenungkan tentang puasa saat puasa, merenungkan tentang sedekah saat sedekah, merenungkan tentang sholat saat. Maka sholat yang paling bagus itu sholat merenung, Pak. Makanya ini sholat sendiri. Maka Rasulullah tuh, Pak, kalau sholat malam itu nggak pernah ngajakin orang. Karena sholat Rasulullah tuh pas sholat malam itu lah sholat merenung. Gak pernah tuh sholat tuh pakai apa ngajakin orang. Kalau ada orang nebeng itu salah orang itu. Kan ada sahabat yang nebeng, mabok dia. Rasain siapa yang nyuruh lu nebeng. Karena Rasulullah pernah baca 1 ayat dari malam sampai pagi. Ayat itu satu dibaca karena dia memerenungkan. Nah kita mau nebeng, ya salah sendiri lah. Rasulullah tulis 1 ayat, 2 ayat direnungkan sampai pagi. Kadang-kadang ada juga yang panjang juga gitu. Jadi Rasul itu variasi. Nah jadi gitu, merenung. Ya mulai sekarang. Itu. Nah berikutnya, berikutnya lanjutannya mulai sekarang terhadap apapun lakukan juga ini, renungkan bersama istri, renungkan istri. Lagi duduk sama istri, sering-sering renungkan istri. Jangan renungkan istri orang lain. Lagi bersama anak, renungkan anak.
latihan Pak. Ini semua latihan. Ya. Jadi kalau mau sampai pada ilmu hakikat, apa aja lakukan yang 5 itu. Apa latihan apa tadi? Ikhlaskan niat. Kedua, secara fikih duduk yang maksimal, bukan yang minimalis. Ya. Yang ketiga, khusyuk. Yang keempat, fahami. Yang kelima, renungkan. Semua mulai sekarang lakukan itu, ibadah apapun. Lihat nanti rasanya beda. Sholat akan terasa nikmat, asik. Puasa akan terasa nikmat, asik. Sedekah akan terasa nikmat, asik. Zikir akan terasa nikmat, asik. Termasuk ya taklim kalau direnungkan juga akan terasa nikmat, asik. Apa aja? Insya Allah. Nah, mulai minggu depan atau bulan depan kita masuk kepada detail-detail, ya, hakikat sholat. Sedikit ya, mungkin 2 kali pertemuan hakikat sholat. Nah, karena mau puasa kita belajar hakikat puasa, persiapan hakikat puasa. Nanti hakikat zakat, hakikat sedekah, hakikat apa? Hakikat zikir. Terus kita belajar hakikat semua, pelan-pelan. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah waktu suruh? Ya. Mari kita tutup dengan hamdalah. Karena waktu suruh, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka, astagfirullah, wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.